Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Arosa, dengan siswa kelas 6 Min 2 Sleman pada pelajaran matematika. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akan memulai pelajaran matematika, marilah kita awali dengan berdoa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang keliling lingkaran, di mana kita minggu ini masih belajar tentang keliling lingkaran. Meskipun sudah berlatih soal, namun kita terus untuk selalu memperdalam agar pelajaran keliling lingkaran ini dapat kalian fahami secara menyeluruh. Anak-anak semua, kita akan melihat kembali bahwa bagian-bagian lingkaran itu terdiri dari 8 bagian. Nah, kita ketahui bersama lingkaran adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik. Ini anak-anak, ada titik-titik yang memiliki jarak yang sama. Jarak yang sama terhadap titik tertentu. Jadi di sini ada titik, jaraknya ke O itu sama dengan titik di sini jarak ke O, titik di sini jaraknya ke O itu sama. Jadi lingkaran itu adalah suatu bentuk bangun datar yang disusun oleh sekumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tertentu. Mari kita ketahui bahwa bagian-bagian lingkaran yang pertama itu disebut adalah titik pusat O, titik yang terletak di tengah-tengah sebuah lingkaran. Selanjutnya, diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ini ada dua titik pada lingkaran, ya, garis lurus, dan melewati titik pusat. Nah, ini namanya diameter atau garis tengah. Diameter itu sama dengan garis tengah, ya. Selanjutnya, jari-jari atau R adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Titik pusat dengan titik pada lingkaran. Ini namanya R. Jadi diameter itu sama dengan 2 kalinya R. Nah, diameter itu 2 kalinya R. Dan R itu berapa? R itu diameter dibagi 2. Betul ya? R itu jari-jari dan D itu adalah diameter. Selanjutnya, busur. Apa itu busur? Busur adalah garis lengkung yang menghubungkan sembarang 2 titik pada lingkaran. Nah, ini namanya busur. Busur lingkaran, ya. Busur itu kata kuncinya, busur itu lengkung, garis lengkung, ya. Kemudian ada tali busur. Kalau tali busur adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran. Ini ada 2 titik pada lingkaran dihubungkan. Nah, jadi tali busur itu kata kuncinya lurus, tali busur itu garis lurus, kalau busur itu melengkung. Lengkung. Selanjutnya, bagian-bagian lingkaran selanjutnya adalah tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini ada busur AB, kemudian ada tali busur AB. Nah, di daerah tengah-tengahnya ini, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur, itu namanya tembereng. Ya, yang diarsir ini, yang berwarna ungu, itu namanya tembereng. Baik. Kita melanjutkan ke bagian-bagian lingkaran selanjutnya adalah juring. Apa itu juring? Adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan busur. Ini ada 2 jari-jari, OA, OB, dan busur. Di tengah-tengahnya yang diarsir disebut juring. Nah, ini hubungannya dengan luas juring nanti, ya. Selanjutnya, apotema adalah garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat dan tali busur. Ada titik pusat O, tali busur. Mana tali busur? Tali busur itu AB. Nah, garis yang menghubungkan dari titik pusat ke tali busur itu namanya apotema. Jadi garis OD disebut apotema.
Paham ya anak-anak ya? Jadi itu 8 bagian-bagian lingkaran perlu kalian pelajari bersama, kalian pahami untuk masing-masingnya agar tidak tertukar dan benar-benar paham. Nah, keliling lingkaran. Keliling lingkaran merupakan panjang seluruh sisi lingkaran yang berupa garis lengkung. Diingat-ingat ya, keliling lingkaran itu garisnya saja yang melengkung di pinggirnya. Jadi rumus keliling lingkaran adalah Pi kali D atau Pi D. Keliling lingkaran dapat ditulis 2 kali Pi kali R. Mengapa di sini D kok di sini jadi 2 kali R? Karena D itu sama dengan 2 kali R. Jadi D boleh digantikan dengan 2 kali R. 2 kali Pi kali R. Boleh ditulis Pi kali 2R juga boleh. Dengan Pi sama dengan 22/7 atau 3,14 dan D sama dengan panjang diameter, R panjang jari-jari. Paham ya? Keliling adalah rumusnya Pi D atau 2 kali Pi kali R. Selanjutnya kita masuk ke soal. Hitunglah keliling lingkaran di samping keliling itu sama dengan Pi kali D, diameternya 28, maka kita akan menuliskan 22/7 kali 28. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa dicoret-coret ya. Ini angka 28 dibagi 7 sama dengan berapa? Iya, 28 dibagi 7 ketemunya 4. Terus 22 kali 4 berapa? 88. Betul. Jadi kelilingnya adalah 88 cm. Contoh soal selanjutnya. Diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 62,8 cm. Tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Gunakan Pi 3,14. Keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Jadi menghitung R-nya berapa? R-nya sama dengan keliling dibagi 2 kali Pi. Ya, keliling sama dengan R sama dengan keliling dibagi 2 kali Pi. Kita masukkan ke rumus tersebut. Keliling itu 62,8. Ini ya, kelilingnya 62,8. Masukkan ke sini keliling 62,8 ini. Per 2 kali Pi. Pi-nya gunakan 3,14. 2 kali 3,14. 62,8 ditulis 62,8 ya. 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Berapakah 62,8 dibagi 6,28? Hasilnya sama dengan 10. Mengapa? Anak-anak, ini 62,8 dapat ditulis 62,8 itu 628 per 10. Mengapa Bu per 10? Ya, mengapa per 10? Karena di belakang koma satu angka, jadi per 10. Jadi 628 per 10. Nah, ini per itu dibagi 6,28 dapat ditulis 628 per berapa ini? Di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Mengapa per 100? Karena di belakang koma ada 2 angka. Nah, mengerjakan soal pembagian seperti ini dikerjakannya dengan perkalian, tetapi syaratnya bilangan yang di belakangnya dibalik atau diping walik. Jadi 628 per 10 ini dikali, pembagian dirubah menjadi perkalian, tapi syaratnya bagian belakangnya harus dibalik, diping walik. 100 per 628. Ya, 628 per 10 kali 100 per 628. Anak-anak, 628 karena ini sama-sama 628 ya. Kita bagi 628 dibagi 628 ketemunya 1. Ya, 100 dibagi 10. Ya, ini ada 01 dicoret 01, ini ada 01 coret 01.
Jadi tinggal angka 1 kali 10 berapa? 10 kan? 1 kali 10 per ini 1 kali 1 kali 1 ya 1, berarti 10 dibagi 1 berapa hasilnya? 10. Jadi jawabannya adalah 10. Ketemu ya jari-jari lingkarannya 10. Selanjutnya anak-anak, pada soal berikut ini kita harus cermat ya, menghitung keliling bangun di atas. Keliling itu ini nak, ini keliling itu ini apa? R ya, R ditambah ini apa? R lagi ditambah ini, dari sini ke sini itu kan 3/4 nya lingkaran, karena ini kalau digabung ke sini kan ini 1/4, 1/4, 1/4, di sini ada 1/4, di sini ada 1/4, sini 1/4, sini 1/4. Nah ini kan ada 3 bagian dari 4 bagian, jadi 3/4. Nah ini ditulis 3/4 nya lingkaran dikali rumus keliling lingkaran, yaitu pi kali d. Nah jadi 3/4 kali pi kali d itu nanti kita kerjakan. R tambah R itu, R-nya itu kan ini garis tengahnya 21 ya, berarti R-nya 21 dibagi 2 kan, 21 dibagi 2 ditambah 21 dibagi 2, R yang di sini juga. Kita akan menghitung 21/2 ditambah 21/2, karena penyebutnya sama maka kita harus menjumlahkan yang bilangan atas pembilangnya saja. 21 tambah 21 42 kan, dibagi 2 sama dengan 21. Udah ketemu nih. Jadi panjang sisi ini, panjang keliling ini ditambah keliling ini itu panjangnya 21. Kita tinggal menghitung tali keliling ini. Nah keliling yang ini 3/4 kali 22/7 kali diameternya 21. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu 22 dengan 4 kita boleh coret-coret. 22 kita bagi 2 ya. Bagi 2 itu 11. Nah 4 bagi 2 itu 2. Nah sekarang angka 21 sama 7 boleh dicoret-coret juga. Asal perkalian boleh dicoret-coret, tapi kalau penjumlahan atau pengurangan nggak boleh dicoret-coret. 21 dibagi 7 hasilnya 3, tulis di sini. Jadi 3 kali 3 itu kan 9. 9 kali 11 kan 99, ketemu 99. Nah kemudian yang bawahnya 2/2. 99 dibagi 2 itu 49,5. Nah ditambah dengan 21 ini, jadi hasilnya adalah 70,5. Paham ya anak-anak ya? Jadi yang penting ini lingkaran, keliling lingkaran ini adalah R ditambah 3/4 kali keliling lingkaran, rumusnya begitu. Jadi jangan menghitung tengahnya ini. Kalau menghitung keliling lingkaran itu cuman ini R tambah 3/4 lingkaran, nggak usah ditambahin sama ini. Yang di tengah ini nggak usah, cuma yang di pinggir aja, tali yang mengelilingi yang ada di pinggir aja. Kalau menghitung keliling lingkaran itu seperti itu. Nah, ini juga sama, keliling bangun di atas adalah titik-titik. Nah, ini kan anak-anak melihat bahwa di sini ada setengah keliling lingkaran kecil. Ini dari sini ke sini. Saya kasih garis biru. Ya, hijau ya. Ini setengah kali keliling lingkaran kecil. Ditambah ini. Kita mau kasih yang hitam ya. Di sini, ini namanya setengah keliling lingkaran besar. Nah, setengah keliling lingkaran besar rumusnya setengah kali keliling lingkaran besar. Kemudian ditambah mana? Ini ada yang merah ini. Ini namanya R. Nah, ditambah R ini. Ya, ditambah dengan R ini. Jadi, cara menghitung kelilingnya adalah tali yang di pinggir ini berbentuk keliling lingkaran kecil, setengah keliling lingkaran kecil, kemudian ini setengah keliling lingkaran besar ditambah dengan R.
Silahkan masukkan rumusnya. Setengah kali pi kali D. Ingat, D-nya adalah D lingkaran kecil. Ditambah setengah kali pi kali D. D-nya pakai lingkaran yang besar. Kita masukkan rumus. Setengah kali 22/7 kali diameternya diisi angka berapa? Ini kan lingkaran kecil. Ya, lingkaran kecil. Oh, diameternya 7 cm, maka di sini ditulis 7. Ini lingkaran besar, diameternya berapa? Ini lingkaran besar, diameternya berapa? Dari sini ke sini. Ya, 7 ditambah 7 berapa? Oh, 14, maka di sini ditulis 14. Ya, jadi di sini lingkaran kecil, di sini lingkaran besar. Kalau di sini diameternya 7, di sini diameternya 14. Nah, silakan kita kerjakan. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 7 dibagi 7 1. Jadi 11 dikali 1 berapa? 11 dikali 1 11. Terus sekarang yang ini 22 dibagi 2 itu kan sama dengan 11 ya, ini ya. Nah, terus 14 dibagi 7 2. 11 kali 2 22. Ketemu 22. Di sini 11 ditambah 22 ditambah ini R-nya berapa? R-nya 7. Kok 7 dari mana ya? Ini yang merah ini, talinya panjangnya 7. Jadi 11 tambah 22 tambah 7 berapa? 40. Jawabannya adalah C, 40. Paham ya anak-anak ya? Jadi ini cara mengerjakannya cukup mudah dengan cara menghitung kelilingnya, keliling yang di pinggir ini. Terima kasih. Kita akan menuju ke soal berikutnya. Sebuah kertas berbentuk lingkaran dengan keliling 616 cm. Diameternya berapa? Nah, keliling sama dengan pi kali D. 616 sama dengan 22/7 kali diameter. Diameter berapa? Nah, kita akan menghitung. Diameter kan ada di ruas kanan. Ini sama dengan yang ada di ruas kanan, ya. Ini. Nah, di sebelah kirinya sama dengan namanya ruas kiri. Nah, kita akan menghitung D. D itu tetap di ruas kanan. Kita akan memindahkan 22/7 ke ruas kiri. Kalau di sini perkalian, dipindah ke ruas kiri menjadi pembagian. Nah, jadi kita mengubah perkalian menjadi pembagian ya. Jadi 616 ini masih di ruas kiri dibagi 22/7. Bu, kenapa dibagi? Karena 22/7 tadinya di ruas kanan, sekarang dipindah ke ruas kiri. Tadinya perkalian, sekarang jadi pembagian. Betul ya? Diameter sama dengan 616. Mengerjakan pembagian itu mengerjakannya diubah dengan perkalian, tetapi syaratnya yang belakangnya dibalik, jadi ping walik ya. Pembagian diganti dengan perkalian, yang angka 22/7 diganti, diubah jadi 7/22 dibalik. Sekarang sudah 616 dibagi 22. Oh, ternyata 616 bagi 22 ketemu 28. 28 kali 7 196, ketemu kelilingnya, yaitu ketemu diameternya. Diameternya ketemu 196 cm. Ya. Selanjutnya, Tina memiliki hula hoop dengan kelilingnya 220. Nah, yang ditanyakan jari-jari. Ya, kalau yang ditanyakan jari-jari, kita harus melihat bahwa keliling sama dengan pi kali D. Boleh ditulis keliling sama dengan pi kali 2 kali R, biar ketemu jari-jarinya. 220 sama dengan 22/7 kali 2 kali R. Nah, ini R-nya kita sendirikan, ini R. Nah, 22 kali 2 sama dengan 44. 7 kali 1 sama dengan 7. 220, ingat di ruas kiri. Ini ada di ruas kanan. Kita akan memindah ya, 44/7 yang dari ruas kanan akan kita rubah ke kiri. Yang tadinya perkalian kita ubah menjadi pembagian. 220 dibagi 44/7 sama dengan R. Nah, mengerjakan pembagian kita harus ingat caranya diping walik. Jadi perkalian terus belakangnya dibalik.
Kalau sudah dibalik ya, 44/7 jadi 7/44. Kemudian kita bagi 220 dibagi 44. 44 dibagi 22. 44 dibagi 22 ketemunya 2. 220 dibagi 22 ketemunya 10. Jadi 10 kali 7 70 dibagi 2 35. Ketemu R-nya sama dengan 35. Jadi menghitung R itu dengan cara keliling dibagi 2 kali pi. Ya, cara menghitung R-nya sama dengan keliling dibagi 2 kali pi. Selanjutnya sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki keliling 3.850. Diameter taman tersebut adalah berapa? Kita akan menghitung keliling sama dengan pi kali D. Pi itu 22/7 ya. Jadi 3.850 sama dengan 22/7 kali diameter. Nah anak-anak, ini ada 3.850. Mengapa dibagi? Karena ini dari ruas kanan perkalian kita rubah ke ruas kiri. Jadi pembagian diameter sama dengan 3.850 dibagi 22/7. Ingat ya, kalau ada pembagian pecahan, mengerjakannya diubah jadi ping walik, dirubah jadi perkalian, belakangnya dibalik. 22/7 jadi 7/22. Pinter ya. Sekarang 3.850 bagi dengan 22. Kalau dibagi ini sudah Ibu kerjakan dengan porogapit ya. 3.850 dibagi 22 hasilnya adalah 175. 175 kali 7 hasilnya 1.225. Selesai. Jawabannya ini. Selanjutnya, sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60. Oh, kelilingnya itu kelilingnya kita cari dulu kelilingnya dengan diameter 60. Kita harus mampu menghitung kelilingnya dengan diameter 60. Andi berlari mengelilingi lapangan 3 kali, berarti tinggal keliling dikalikan 3. Pinter ya. Jadi pi 3,14 kalikan diameter. Keliling itu kan pi D. Ya, dikalikan diameter. Kemudian dikalikan dengan 3. Boleh dikalikan belakangnya dulu boleh. 60 kali 3 180 dikali 3,14 hasilnya 365,2. Jawabannya adalah mana? Ini ya, B. Pada perkalian seperti ini anak-anak, di belakang komanya itu ada 2 angka, maka hasilnya di sini di belakang koma ada 2 angka, 1, 2, koma. Nah, mengapa ditulisnya nggak ada nolnya? Karena 0 di belakang koma tidak terpakai, nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Selanjutnya, sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 35 cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Jarak yang ditempuh oleh sepeda tersebut adalah, berarti soal ini berhubungan dengan keliling lingkaran, keliling roda. Jadi kita harus hitung kelilingnya dulu. Kalau itu udah ketemu kelilingnya, baru dikalikan 30 kali putaran. Rodanya berputar 30 kali. Nah, menghitung keliling gimana rumusnya? Pi kali 2 kali R. Pi-nya 22/7, 2 tulis 2, R-nya 35 cm. Nah, habis itu dikalikan 30. Bagaimana cara menghitungnya? Ini dapat dicoret-coret. 35 dibagi 7 sama dengan 5. 22 kali 2 kali 5 kalikan 30. 22 kali 2 44. 5 kali 30 150. Kalau dikalikan hasilnya berapa? 6.600 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah meter. Jadi kita harus merubah cm dirubah ke meter dengan cara membagi 100. 6.600 dibagi 100, coret nolnya, seret, tinggal angka 66. Temu 66.
Alhamdulillah, pada hari ini kita selesai membahas soal-soal yang kemarin telah kita kerjakan bersama. Dengan pembahasan ini, semoga kalian mendapatkan kefahaman ya anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi tentang luas lingkaran. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.